Halo sahabat aktif, jumpa lagi dengan gua Bangke. Ya udah lama nih gua nggak bikin video ya, dan sekarang akhirnya gua memutuskan untuk bikin video lagi, dan ini sudah di akhir tahun 2020, gak kerasa banget. Ya udah berapa bulan nih, mungkin deh sejak bulan Maret ya kita udah lari di rumah aja ya. Larinya bukan di rumah sih sebenarnya, maksudnya yang larinya nggak jauh-jauh, cuma di sekeliling rumah, nggak jauh-jauh. Ya selalu menerapkan social distancing, protokol kesehatan, dan ya semoga sahabat aktif semua juga tetap selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Di vlog kali ini gue akan cerita mengenai sepatu, tapi bukan review, karena ini sebenarnya kelihatannya salah satu konten review yang paling ditonton sama sahabat aktif sebenarnya di channel Bangke ini, yaitu konten mengenai review dari Nike Zoom Fly 3. Dan konten kali ini gue akan sharing gimana sih sebenarnya sepatu Nike Zoom Fly 3 ini setelah gue pakai lebih dari setahun ya, sudah hampir 1,5 tahun. Jadi istilahnya gimana nih sepatunya setelah dipakai belasan bulan, lari, jarak pendek, jarak dekat, jarak jauh. Gue juga pakai buat maraton. Gimana sih sebenarnya performanya? Jadi ini lebih kepada kayak honest review lah jadinya lah. Sebagai disclaimer, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Sepatu dan produk apapun yang tampil di video ini murni dibeli oleh gue pribadi dengan dana pribadi dari gue sendiri. Oke, nggak pakai lama-lama lagi. Ini dia sepatunya setelah 1,5 tahun dipakai ya, dan ini sepatu sebenarnya baru gua cuci kemarin 2 hari yang lalu lah, dan tadi pagi lagi baru gua pakai. Ya kalau dibilang masih bagus, masih bagus. Ini masih gua pakai rutin, at least kalau misalnya gua lari seminggu 4 kali, mungkin 3 dari 4-nya itu gua pakai sepatu ini. Dan kebanyakan sih di tahun ini gue hanya lari dengan pace yang jogging, yang santai. Gue nggak melakukan interval, gue nggak melakukan speed work apapun di tahun ini. Overall sepatu ini build quality-nya bagus banget. Itu yang pertama kali gue akan sampai. Gue nggak ngeliat sama sekali di bagian upper-nya tuh ada yang sobek. Oh ya, nah ini dia dua-duanya nih. Gue sama sekali nggak ngeliat ada bagian upper yang sobek atau ya istilahnya lepas ya dari jahitannya atau berlubang gitu. Benar-benar bagian-bagian dari bagian dari talinya pun juga sama, nggak ada yang rusak atau udah lepas, sama sekali nggak. Dan talinya sendiri juga masih intact banget. Ini masih tali originalnya, gua nggak rubah atau ganti tali sepatunya. Dan mungkin beberapa sahabat aktif tahu gimana sih sepatu ini ya, sebenarnya tali sepatunya itu kayak love and hate relationship banget ya. Harus diikat 2 kali, banyak dan macam-macam deh. Dan gua selalu menerapkan model menggunakan heel lock. Jadi ini dia heel lock. Jadi sepatunya benar-benar oke banget, uppernya nggak ada kerusakan sama sekali. Ya kalau warna ya karena gua pakai gitu kan. Tapi ini dicuci 1 kali, dan ini gue cuci sendiri. Gue nggak bawa ke sneaker repair atau apapun. Ya lumayan lah, bikin refresh lagi lah. Di bagian solnya, sahabat lagi bisa lihat midsole-nya sama bener-bener masih intact banget, masih tebel banget, nggak ada yang istilahnya kempes atau apapun. Gua rasa ketebalannya ini masih sama banget nih ya sama waktu baru beli dulu nih. Kalaupun ada sedikit lekukan-lekukan di sini, ya itu pastilah yang namanya sepatu diinjek-injek, pasti dia lah ngikutin pola dari ini kita. Sepatu ini sampai hari ini masih empuk banget gue pakai. Solnya masih benar-benar springy, masih benar-benar empuk. Foam react yang dipakai di sepatu ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Di bagian sol bawah, ya ini gua nggak bisa banyak cerita. Mungkin sahabat aktif bisa lihat sendiri nih. Ini dia sol sepatu yang udah dipakai hampir 2 tahun, 1,5 tahun. Karet dari sepatu ini lumayan tebel ya, dan gue bener-bener nggak pernah, walaupun gue lari di kondisi agak hujan, gue nggak bener-bener ngerasa kayak mau kepleset atau apapun. Grip dari sol sepatu ini bener-bener mantep banget, bener-bener sama seperti dari hari pertama gue pakai. Cayalah, mungkin ini agak lebay sih, tapi gue nggak ngerasa terganggu, walaupun di bagian-bagian telapak yang memang sering menjadi contact point gue ini sudah mulai terkikis, dan ya memang udah waktu yang mau diganti kali ya. Tapi gue bener-bener masih bisa pakai ini dengan nyaman, dan juga grippingnya juga masih mantep banget. Mungkin sedikit mengenai sepatu ini. Jadi sepatu ini sebenarnya dirilis di pertengahan tahun 2019, dan waktu itu gue review di bulan September. Itu memang sebenarnya masih di awal-awal banget kalau nggak salah deh sepatu ini keluar gitu, dan
Sebenarnya waktu itu keluar dengan warna hijau dan putih, tapi gua dapetnya warna putih ini untuk size 2. Zoomfly 3 ini sendiri merupakan versi trainer lah istilahnya ya dari Vaporfly 4% yang waktu itu juga keluar bareng dengan sepatu ini. Jadi ini merupakan versi trainernya. Sama seperti sekarang kan ada apa tuh yang Vaporfly yang baru lah, gue lupa namanya, tapi itu juga keluar versi trainernya juga. Jadi inilah versi trainernya sebenarnya. Tapi ya toh kalau gue lari mungkin sama dengan Mas Elliot training sebenarnya pace-nya gitu kan, mungkin masih lebih kenceng dia. Jadi ya fair enough kalau ini juga bisa jadi sepatu racing gue sebenarnya. Yang jelas yang membedakan sepatu ini dari sepatu-sepatu running lainnya adalah karena di Zoomfly 3 ini ada carbon plate di bagian sole ini. Itu yang memang membuat sepatu ini memiliki efek propelling. Jadi kalau pakai sepatu ini, kaki itu rasanya sudah seperti mau to off ke depan aja rasanya. Gua nggak bisa gambarin, tapi sahabat aktif yang mesti nyoba untuk tahu apa yang gue maksud gitu. Istilahnya kalau udah pakai sepatu dengan carbon plate, agak sulit untuk menjustify sepatu yang nggak pakai carbon plate. Kebetulan mungkin setelah ini gue akan membuat satu konten sepatu yang non carbon plate dan udah gue pakai juga sekitar sebulanan, dan gimana rasanya pakai sepatu dari yang udah biasa pakai carbon plate dengan non carbon plate. Nanti akan gue kasih reviewnya juga. Dan sepatu ini pun kalau gue cek di website, gue cek di marketplace, versi barunya masih banyak keluar. Bahkan colorway-nya pun beberapa bulan lalu itu dikeluarin yang warna citron kalau nggak salah, kayak warna-warna peach gitu lah, warna-warna orange kali ya. Jadi sebenarnya Nike masih ngerilis varian dari Nike Zoomfly 3 ini sampai hari ini sebenarnya. Jadi ini kalau dibilang sepatunya outdated ya enggak, karena memang masih keluar. Dan gue udah lihat di keluaran terbaru itu ada sedikit perbedaan model sih sebenarnya, minor aja, tapi gue rasa mainly ya upper midsole, sole dan carbon plate-nya itu nggak ada bedanya pastinya dengan Nike Zoomfly even dirilis yang pertama ini gitu. This shoes for everyone, itu yang bisa gue bilang. Beberapa temen yang gue rekomendasikan untuk pakai sepatu ini, mereka benar-benar suka, mereka benar-benar happy. Two of experience-nya, uppernya yang benar-benar huggable banget gitu, yang kayak kaos kaki banget. Ini benar bikin bahwa ini memang sepatu yang premium, sepatu Nike yang memang super nyaman dan ya worth the price banget. Dan memang sampai hari ini pun price point-nya menurut gue juga lumayan tinggi, karena dia kalau sahabat aktif cek di website ataupun di beberapa marketplace itu masih di angka 2,3 juta, yang ya lumayan ya untuk sepatu lari ya. Tapi kembali lagi, gue udah pakai ini 1,5 tahun, dan even dengan posisi sole seperti ini, tadi pagi juga masih gue pakai lari. Bulan kemarin masih gue pakai untuk ikutan virtual race marathon, dan it feels great. Ini benar-benar nyaman banget. Ini benar-benar sepatu flagship banget, worth. Kalau sahabat aktif nanya, apakah kesannya terlambat untuk pakai sepatu ini setelah gue udah review berbulan-bulan lalu? Jawabannya adalah enggak. Ini benar-benar sepatu untuk semua orang, nyaman banget, oke banget, dan modelnya juga ya keren lah, khas Nike ya. Benar-benar model sepatu lari. Sahabat aktif mesti nyoba propelling efeknya, gak akan nyesel. Dan pasti setelah sahabat aktif pakai sepatu dengan carbon plate, agak sulit untuk kembali ke sepatu tradisional. At least itu gua. Gimana menurut sahabat aktif? Ada yang pakai sepatu ini juga? Gimana menurut kalian? Suka? Nggak suka? Leave a comment below. Dan jangan lupa hit like dan subscribe, serta share konten ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oh iya, nantikan juga ya, akan ada 2 video lagi review sepatu. Moga-moga masih bisa gue rilis di tahun ini atau mungkin di awal tahun depan, karena ya gue kan harus pakai dulu sepatunya baru bisa gue review. Ini aja udah hampir setahun lebih kan. Oke, thank you, stay safe dan peace out.